Kas dan setara kas. A. Kas dan setara kas adalah uang tunai di tangan bendahara, penerimaan, dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. B. Kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. C. Tidak termasuk kas adalah perhitungan pihak ketiga PFK berupa pajak pemerintahan pusat seperti PPN dan PPh pasal 21, 22, 23, dan pasal 4 ayat 2, iuran tapera dan iuran wajib pegawai lainnya yang harus disetorkan ke kas negara atau pihak lainnya yang berat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek. Pihak-pihak yang terkait. Sistem akuntansi kas di SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD antara lain penjabat penata usahaan keuangan SKPD, PPK SKPD, bendahara penerimaan SKPD, bendahara penerimaan pembantu SKPD, bendahara pengeluaran SKPD, bendahara pengeluaran pembantu SKPD, dan PA atau KPA. Sistem akuntansi kas di SKPDK. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPKD antara lain fungsi akuntansi SKPKD, bendahara penerimaan SKPKD, bendahara pengeluaran SKPKD, dan SKPKD. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas setara kas pada SKPD maupun SKPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Jurnal standar terkait kas pada setara kas pada SKPD maupun SKPKD mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah, maka akan dicatat di sisi debit. Sedangkan jika kas dan setara kas berkurang, maka akan dicatat di sisi kredit. Akuntansi piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang. Contoh transaksi yang menimbulkan piutang antara lain adalah penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman kepada nasabah atau karyawan, memberi uang muka pada anak perusahaan. Piutang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Piutang usaha. Account receivable adalah piutang yang ditimbulkan dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang dilakukan secara kredit, dikelompokkan ke dalam aset lancar. 2. Piutang bukan usaha. Non-account receivable adalah piutang yang timbul bukan dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Piutang bukan usaha ini bersifat macam-macam tergantung jangka waktu penagihannya. Ada yang dikelompokkan sebagai aset lancar, seperti piutang bunga, preskot piutang dividen, dan lain-lain. Namun juga ada yang dapat dikelompokkan sebagai aset tidak lancar. Misalnya adalah piutang wesel yang memiliki jangka waktu penagihannya lebih dari satu periode akuntansi. Piutang akan dicantumkan dalam neraca sebesar jumlah yang akan dapat direalisasikan, yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Jumlah piutang yang tidak dapat tertagih diakui sebagai kerugian piutang. Kerugian piutang dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan sebagai beban lain-lain. Besarnya kerugian piutang dapat ditentukan dengan menggunakan metode penghapusan langsung atau metode cadangan. Jika perusahaan menggunakan metode cadangan, maka pada saat menerima pelunasan akan dicatat sebagai berikut. Kas dicatat pada debit, cadangan kerugian piutang dicatat pada kredit. Namun jika setelah dihapus pelanggan memberikan kesanggupan untuk melunasi dan selanjutnya membayarnya, maka pencatatannya akan dilakukan sebagai berikut. Piutang dagang dicatat sebagai debit, cadangan kerugian piutang dicatat sebagai kredit. 2. Pada saat menerima uang pelunasan, kas catat pada debit, piutang dagang catat pada kredit.
Selanjutnya adalah akuntansi persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau periodik. Yang pertama, pengakuan persediaan. Persediaan diakui jika A. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai biaya yang dapat diukur dengan andal. B. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Yang kedua yaitu pengakuan beban persediaan. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan untuk satu periode akuntansi. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai beban persediaan. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Yang ketiga adalah selisih persediaan. Dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diberlakukan sebagai kerugian daerah.